Terima kasih semua Pak Menteri. Sebenarnya kalau menurut saya kita ada beberapa perbedaan terkait data, tapi nggak masalah. Kalau datanya berbeda, menurut saya kita bisa verifikasi satu persatu. Tapi secara substansi, saya setuju dengan yang sedang diperjuangkan oleh Pak Menteri. Karena menurut saya yang diminta rakyat itu bukan cuma persoalan kesejahteraan, tapi juga kepastian statusnya. Kalau negara saja gagal memberikan kepastian statusnya, kayaknya untuk memberikan kesejahteraan akan lama sekali didapatkan oleh rakyat. Status apa? Status dalam hal ini. Kenapa ini jadi penting? Eh, ada desa dalam kawasan hutan yang menetapkan bahwa itu desa, apakah bupati, gubernur, atau apapun itu adalah negara. Lalu yang menetapkan desa itu dalam kawasan hutan juga negara. Lalu ia mengeluarkan sertifikat di lahan transmigrasi dan sertifikat dalam desa, dalam kawasan hutan itu juga negara. Jadi menurut saya persoalan terbesar kita bukan rakyat, tapi negara. Negaralah yang kemudian tidak mampu berembuk di antara mereka untuk memutuskan status desanya. Ini terjadi dalam banyak hal yang lain, pimpinan. Kenapa? Tidak cuma persoalan tumpang tindih hutan dan tambang. Ternyata tumpang tindih desa juga terjadi. Apakah kemudian cerita itu berhenti di situ? Tidak juga. Dalam data saya, ada beberapa desa dalam kawasan Taman Nasional Tesonilo. Desa Lubuk Kembang, Desa Air Hitam, Desa Bagan Limau, Desa Lubuk Batu Tinggal, Desa Kesuma, Desa Pangkalan Gondai, dan Desa Segati. Yang menarik, Desa Lubuk Batu Tinggal, dia berdiri di abad 18. Jauh sudah ada desa itu sebelum negara ini bahkan dipikirkan untuk ada. Tapi sekarang masuk dalam Taman Nasional Tesonilo. Nah, ada beberapa rekomendasi dari Pak Menteri Desa terkait dengan beberapa penyelesaian. Kalau menurut saya sederhana saja. Konflik antara manusia, tumbuhan, dan hewan dalam konteks perebutan ruang hidup itu pasti terjadi karena bertambahnya populasi manusia. Problemnya adalah ketika kemudian ketiga-tiganya berbenturan pada saat yang sama, prioritas kita mau kita tempatkan pada siapa? Pada manusia, pada hewan, atau pada tumbuh-tumbuhan. Kenapa? Jumlah penduduk tahun 45 saat Indonesia merdeka dengan tahun sekarang itu setahu saya bertambahnya sekitar 180-an juta jiwa. Kalau kemudian setiap orang yang dilahirkan di Indonesia membutuhkan ruang hidup lebih besar, cepat atau lambat pasti terjadi benturan-benturan ini. Nah, dalam hal ini negara harus bersikap tidak boleh kemudian membiarkan benturan ini tanpa jalan keluar. Pimpinan yang terhormat, Pak Menteri yang terhormat, kalau di Kabupaten Bogor saat ini sudah ada 3 tersangka yang sedang berproses karena dianggap merambah kawasan hutan. Dia gunakan lahan itu untuk aktivitas ekonominya dan kemudian dia ditetapkan menjadi tersangka dan sekarang proses hukumnya sedang berjalan. Saya tidak tahu kalau dalam data saya ada 25.863 desa yang masuk dalam kawasan hutan. Saya tidak mengerti dan tidak punya data berapa ribu orang yang kemudian masuk dalam data negara, dia menjadi tersangka cuma karena beternak ayam di belakang rumahnya yang kebetulan kawasan hutan. Kalau kemudian tidak kita selesaikan seperti ini pimpinan, tidak salah kalau kemudian banyak orang kemudian berpikir bahwa negaralah yang sebenarnya memproduksi penjahat itu sendiri. Ketidakpastian negara dalam menetapkan batas-batas itu membuat rakyat mencangkul kebun di belakang rumahnya, dia jadi penjahat. Membuat kemudian kepala desa yang tidak sampai hati membangun jalan agar bisa tembus, dapat listrik dan sebagainya, kepala desanya juga jadi penjahat. Ketidakpastian ini kemudian membuat negara tidak memproduksi orang baik. Negara memproduksi penjahat-penjahat baru yang menjadi penjahat bukan karena dia berniat jahat. Jangan-jangan karena dia berniat baik, dia mencangkul halaman di belakang rumahnya bukan untuk mencuri, tapi untuk memastikan anaknya makan, istrinya makan,
Tetapi karena tanah di belakang rumahnya masuk kawasan hutan, serta-merta seketika itu juga dia jadi penjahat. Bukan karena keinginan dia, karena ketidakpastian negara. Untuk itu pimpinan, sederhana saja, saya tidak terlalu setuju dengan beberapa tawaran dari Pak Menteri Desa. Saya cuma pengen punya satu tawaran. Semua desa dalam kawasan hutan, lepaskan dari kawasan hutan. Apapun, seluruh lahan transmigrasi dalam kawasan hutan, lepaskan dari kawasan hutan. Enclave saja. Sesederhana itu. Terima kasih pimpinan.